Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun jauh sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenal siapa Engkau yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih yang menjadi keinginan manusia dalam kehidupan di dunia ini? Terkadang manusia memiliki keinginan mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Mereka sudah tahu siapa Kristus, mereka tahu, orang-orang Kristen tahu siapa Kristus, tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada siang hari ini saya akan membawa tentang mengenal Tuhan secara pribadi. Siapa itu Tuhan dan bagaimana cara supaya kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Yaitu kita buka dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana supaya kita hidup mengenal Tuhan secara pribadi? Yaitu kita harus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, mengenal Tuhan, siapa sih Tuhan sebenarnya. Bangun pribadi, persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan adalah hubungan doa kita dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana kita belajar, bagaimana kita melakukannya, itu membangun persekutuan doa dengan Tuhan. Terkadang kita hidup ya sesuka-suka kita saja. Terkadang kita hidup melakukan apa yang menjadi keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari siang hari ini kita belajar bersama-sama untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang mampu untuk mengubahkan kita. Itu poin yang pertama, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita percaya penuh kepada Tuhan? Yaitu kita melihat bahwa kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar. Yaitu Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan rencana yang terbaik buat kita. Tetapi kita terkadang tidak bisa melihat kuasa Tuhan karena keegoisan kita, karena keinginan kita sendiri melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi marilah kita belajar bersama-sama untuk mengenal siapa pribadi Yesus, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi manusia tidak melihat kasih Tuhan. Tetapi manusia tidak melihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri, melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kita melihat dari perkataan itu bahwa Dia begitu mengasihi, Dia begitu mencintai kita, sehingga Dia memberikan kehidupannya untuk kita. Sekarang yang menjadi respon kita, menjadi keputusan kita adalah untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan lewat pengorbanannya yang begitu besar dalam kehidupan kita, lewat kematiannya, kebangkitannya. Terbukti sekali bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Terbukti sekali bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar, memberikan mujizat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tidak sulit kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya pikiran kita yang menganggap bahwa sangat sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita belajar membuka hati kita untuk Tuhan, sehingga Tuhan mampu untuk memberikan kekuatan
kita melakukan firman itu. Dan yang selanjutnya adalah memahami maksud dan tujuan Tuhan. Ketika kita sudah memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika cobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita berpandangan bahwa semua ini rencana Tuhan, semua ini maksud dan tujuan Tuhan itu indah pada waktunya. Tetapi ketika kita dalam masalah, kita hadapi sebuah masalah yang membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, itu jauhkan dalam kehidupan kita. Karena setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Dia memiliki suatu rencana dan tujuan yang indah, supaya kita lebih lagi dekat dengan Dia, supaya kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan secara pribadi. Dan yang poin yang kedua yaitu kita semua penuh dosa dan terpisah dari Tuhan. Dan yang harus kita lakukan itu kesadaran diri. Bagaimana kita sadar bahwa kita ini penuh dengan dosa. Kita penuh dengan dosa dan merasa bahwa tidak layak. Terkadang manusia merasa tidak layak. Tetapi karena pengorbanannya, Dia melayakkan kita untuk menghadap tahtanya. Dia melayakkan kita untuk bersekutu dengan Dia. Dia tidak membiarkan kita sendiri, Dia tidak membiarkan kita jatuh. Tapi Dia mengangkat kita kembali untuk bersama-sama berjalan dengan Dia. Kesadaran di sini artinya menyadari, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Mengakui dosa kita yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengakui. Ketika kita mulai mengenal Tuhan, ketika kita mulai percaya penuh kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, mengakui apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang tidak bisa kita keluar dari dosa itu. Kita akui semua kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk keluar dari hal-hal yang tidak benar. Dan yang ketiga itu meminta pertolongan Tuhan. Terkadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sudah berdosa, ketika kita tidak merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita tidak meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita hidup dalam dosa yang sama. Kita hidup dalam dosa yang seperti itu. Tapi kita belajar bahwa bagaimana cara untuk melakukan hal-hal yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang poin yang ketiga yaitu kita harus menerima Yesus secara pribadi. Bagaimana Yesus mati, bagaimana pengorbanannya dalam kehidupan kita, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kekristenan, memang begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan, begitu banyak orang Kristen di luar sana. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk mengenal Tuhan, mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, mengenal pribadi Yesus, sehingga kita tidak hidup di dalam dosa yang sama. Kita belajar untuk keluar, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Belajar untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang banyak yang merasa bahwa mereka tidak layak, merasa bahwa hidup mereka seperti ini. Tapi belajarlah untuk melihat pengorbanan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memang sangat sulit, tapi mari kita belajar untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan, membangun persekutuan doa kita dengan Tuhan. Tuhan itu sangat merindukan kita. Tuhan itu sangat menginginkan kita itu datang kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, kita tidak merasa layak, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk menghadiri tahtanya. Mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu menerima Yesus secara pribadi. Ketika kita sudah mengakui dosa kita, ketika kita sudah mengakui ini Tuhan dosa saya, kita belajar untuk menerima
bukan saja kita hanya mengenal Tuhan, bukan saja kita harus mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya, tapi kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Terkadang kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah melakukan ini yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi ada masalah dan cobaan yang datang kepada kita. Kita jatuh. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita kecewa. Nah, terkadang dalam kekecewaan ini kita jauh dari Tuhan. Padahal kita sudah mengambil keputusan dari awal mau mengikut Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita memikul salib. Bukan cuma sekedar mengikut, kita memikul salib. Yaitu apa? Penderitaan yang pernah Tuhan Yesus alami di dunia ini. Ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau mulai mengambil keputusan untuk mengambil komitmen kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Ketika itu kita harus memikul salib Tuhan. Ketika itu kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang poin yang kedua yaitu menerima Yesus berarti percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Ia adalah anak Allah. Kesimpulannya yaitu ketika kita mulai mengenal Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang baik. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mulai percaya kepada Tuhan, kita mulai menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Buka hati kita untuk menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat diselamatkan. Demikian renungan yang saya bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga pemberitaan firman-Mu Tuhan bisa mampu memampukan kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami